DKM Masjid Sinai periode 2025 sampai 2028. Dan juga saya salam untuk Dewan Pembina yang hadir, sesepuh kita, untuk Jupri, Dana, Pak Hakim, juga para pengurus DKM kita yang baru, yang mungkin saya tidak sebut namanya, mungkin kita sebutkan di sesi berikutnya, dan juga ibu-ibu majelis taklim dan berbagai masjid, mungkin majelis masjid diwakili oleh masyarakat. Pertama-tama, alhamdulillah saat ini sudah ada bentuk untuk pengurus DKM Masjid Sinai yang baru ini, dan mudah-mudahan saya juga selaku ketua RTI bisa mendorong Masjid Sinai ini menjadi masjid yang makmur. Untuk itu saya akan memperkenalkan beberapa nama pengurus yang insya Allah nanti mengisi dalam kepengurusan DKM Masjid Sinai. Yang pertama, untuk Dewan Pembina masih dengan Pak Haji Jupri, Pak Haji Wardana, dan Pak Mustaqim sebagai selaku Dewan Pembina. Dan untuk pengurus DKM, insya Allah ini sudah terbentuk juga. Untuk ketuanya saya sendiri. Kedua, untuk sekretaris diisi oleh Bapak Dewan ini. Untuk bendahara satu itu diisi masih dengan yang lama, Bapak David. Lanjut terus, Pak. Terus kedua, bendahara dua itu diisi dengan Bapak Raja. Mungkin nanti Pak Raja untuk lebih ke petikes kali, Pak. Nanti ke operasional supaya lebih mudah, karena insya Allah beliau standby. Untuk bidang dakwah dan tarbiyah itu diisi dengan Bapak Ferdi. Pada Allah kemarin sudah izin karena ada urusan keluarga, jadi tidak bisa hadir. Terus untuk bidang sosial kemasyarakatan kayaknya belum hadir nih, Bapak Samsul belum hadir. OTW. Terus berikutnya bidang Jiswaf ini singkatan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Singkatannya Jiswaf. Itu diisi dengan Bapak Wicaksono. Mungkin untuk program kerjanya saya serahkan Pak Wicak. Terus selanjutnya bidang sarana dan prasarana itu diisi dengan Bapak Nanang dan Pak Anko. Kalau untuk program kerja dan segala macamnya saya kembalikan kepada masing-masing bidangnya. Pasti
pasti akan punya schedule-nya dan program kerjanya. Jadi saya tidak bisa untuk mengintervensi ya. Intinya kita bareng-bareng dan tujuan kita satu untuk memakmurkan masjid. Dan ini saya ada visi dan misinya untuk kepengurusan DKM ini. Untuk pertama visinya, Masjid Sinai sebagai pusat ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial, khususnya untuk warga kelas rendah. Kedua, visinya syiar Islam dan pembinaan umat untuk mencetak generasi yang Islam. Amin. Itu visi kita. Untuk misi yang pertama, misinya kita memakmurkan masjid agar semakin banyak warga kluster Bukit Lahir sholat berjamaah. Dan kalau bisa ya di luar pun juga bisa ikut. Kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Ketiga, perluasan area masjid dan area parkir agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dalam ibadah. Mungkin kalau dilihat sekarang yang sholat Jumat sudah alhamdulillah banyak ya, sudah mulai banyak ya Pak Bu. Iya, atas berkat itu, Jumat berkah. Jumat berkah, ya itu ya karena berkah ya, jadi banyak ya. Nah ini memang misi kita supaya menampung juga jamaah yang lebih banyak, mungkin karena tempatnya mungkin, karena kalau kemarin kalau dilihat sisi sebelah sana masih bisa kepakai, mungkin ya nanti bisa mungkin dijadikan perluasan masjid dan parkiran, insya Allah bisa jalan lagi ya. Amin. Insya Allah Bapak semuanya bagus. Insya Allah bisa jalan kembali. Banget, Supaya biar parkirnya juga gak keluar juga. Kita cuma menambahkan aja ya untuk kegiatan yang di visi-misi yang dipaparkan oleh Pak Ketua tadi sangat bagus ya, terutama hal yang baru ya. Hal yang baru mungkin kayak fasilitas mengurus jenazah. Selama ini kita masih belum bisa mandiri ya. Selama ini masih dibantu oleh Pak Ustadz Anshori ya. Kalau ada kegiatan pengurusan jenazah, mungkin nanti saran kita, mungkin kita bisa konsultasi juga sama beliau ya, sama Pak Ustadz Anshori, karena beliau tahu ya, mengerti dan paham bukan tata caranya juga, maksudnya alur pemakamannya, alur administrasinya gitu, beliau juga sudah paham untuk mengurusi jenazah ya, pemakamannya gimana cara kalau dimakamin di sini atau bagaimana ambulannya ya, apa itu namanya, keranda atau perlengkapan lainnya seperti mobil jenazah, itu beliau paham. Mungkin lebih baik kita pertama minta saran beliau sambil kita sedikit mandiri ya, ya. Mungkin nanti bisa beli keranda sendiri atau perlengkapan memandikan jenazah atau kain kafan dan lain-lain seperti itu ya. Yang kedua mungkin tadi soal sholat Jumat ya, memang benar, saya lihat memang jamaahnya banyak sekali sekarang ya, Pak Ketua dan semua di sini mungkin tahu kalau pas sholat Jumat kayaknya masjid ini kurang ya tempatnya ya, yang masih bisa ditambah mungkin memang sisi sebelah kanan masjid itu ya. Mungkin nanti bisa minta tolong bagian sarana prasarana untuk membuat apa gitu Pak Nanang ya, maksudnya rencana gitu, rencana sama budgetnya tentu
kita maunya bangunan permanen ya, kalau bisa bangunan permanen. Kalau tenda gitu kan sementara kayaknya ya, malah boros gitu kayaknya. Mungkin bisa dibikin rencana nanti Pak Nana dan timnya mungkin nanti gimana pakai apa itu kanopi atau seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa share juga ke jamaah-jamaah tiap kali sholat Jumat ya tentang rencana ini untuk memperluas sisi sebelah kanan masjid. Itu kayaknya bisa nampung dari sekitar 50 masih bisa dari sisi kanan masjid itu kalau misalkan sudah dirapikan ya, ditutup dan dirapikan. Dan tentu sama lahan parkir ya, lahan parkir memang penting. Selain kalau parkir di jalan mungkin ada yang terganggu soal lalu lintasnya ya. Ya kalau warga muslim saya yakin nggak terganggu, tapi kalau ada teman-teman kita yang bukan muslim nanti mungkin bisa terganggu. Itu jadi lebih baik memang itu juga jadi agenda PR kita bersama ya untuk 2 hari itu. Yang pertama memang jenazah itu memang harus ya, kayaknya sifatnya di sini harus, karena memang itu sangat-sangat penting. Kematian dapat kapan aja ya, jadi kita nggak ada yang tahu gitu kan. Waktu-waktu kalau nggak ada bagian yang ngurusin itu nanti akibatnya ya bingung, saling lempar-lemparan gitu, jadi nggak bagus kalau kesannya. Ini alhamdulillah sudah dikonsenkan ya, di ada spesifikasinya ya di pengurusan periode baru ini. Saya pribadi saya dukung penuh. Terima kasih Pak Ketua sudah membentuk bagian itu sama pembangunan. Semoga saja nanti bisa ya untuk Bismillah bisa untuk menambah luas masjid gitu. Untuk kas, sebenarnya kalau untuk pengeluaran rutin bulanan semuanya ya termasuk majelis masih aman, masih sesuai budget ya, masih sesuai budget, karena memang seminggu itu sekitar 1 juta ya, sekitar 1 juta dari amal infak ya, baik maupun yang cash maupun yang non cash ya, yang transfer itu sekitar 1 juta sebulan. Jadi dana kita 4 juta, mungkin dipotong gaji makhluk 1,5 juta sama majelis sholat Jumat dan lain-lain, mungkin habisnya sekitar 3,5 juta ya. Jadi masih ada 500.000. Untuk itu minim ya, 1 juta itu minim. Kadang ada hamba Allah yang menyumbang lebih dari itu. Jadi alhamdulillah untuk kebutuhan majelis sama perlengkapan listrik, air, keperluan rumah tangga lainnya masih tercukupi. Cuma kalau untuk pembangunan dan perawatan yang sifatnya agak berat, memang kita perlu siapkan lagi ke jamaah-jamaah lain ya, untuk kalau kita mungkin ada pembangunan ini, ada ini, mungkin nanti dibantu teman-teman remaja masjid ya. Kalau misalkan ada program, kita bisa door to door ya, door to door, ya minta sedekah, minta sumbangannya gitu istilahnya, secara ikhlas ya. Mungkin kalau selama ini kita sebelum ada remaja masjid dengan kesibukannya kita jarang ya door to door, karena dengan dimaklumi saja dengan kesibukannya, karena waktunya cuma 1 minggu. Kali ini sudah ada remaja masjid, nanti mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan proposal untuk misalkan pembangunan extension masjid sama perluasan parkir seperti itu. Mungkin itu saja dari saya pribadi ya, sebagai
acara, harapannya ya semua tetap semangat, karena ini memang kegiatan sosial ya. Sosial, kalau ada anggota yang misalkan berhalangan, harap dimaklumi saja ya, dimaklumi saja. Karena ini memang kegiatan sosial, semua akhirnya dari dorongan batin secara ikhlas ya, tenaga, pikiran, apapun ikhlas, nggak ada imbalan. Imbalannya dari Allah ya, imbalan materi nggak ada di sini ya, imbalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dari saya kembalikan ke Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mudah-mudahan kita melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Guru, dan kita melanjutkan supaya lebih mampu lagi Pak Guru. Insyaallah mudah-mudahan doanya dan juga ada Mbak Haji. Ada Mbak. Mungkin dari sekretaris ada mau disampaikan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sih, yang ini Pak, Bapak-bapak, grup silaturahmi yang khusus muslim itu Pak, itu kan ada beberapa banyak yang belum terdaftar di situ. Jadi kan kita kalau mau share sesuatu tentang masjid atau tentang kegiatan, kita kalau di grup besar itu agak canggung lah gitu. Nah, sedangkan kan di grup muslim sendiri itu belum semua masuk tuh. Kayak kemarin kan kejadian yang Jumat Berkah gitu kan. Nah itu gimana gitu Pak? Mungkin ada saran atau gimana gitu untuk apa ya, mengumpulkan semua warga yang muslim di grup itu gitu. Teknis ininya gitu. Mungkin lebih dari klaster yang besar untuk warga muslimnya lebih diarahin. Tapi kayaknya kesulitan sih Pak. Kenapa? Ini aja Pak, misalkan sedang di situ. Kan sekarang udah yang nggak tahu, saya sih nggak ngerti ya. Nanti kita umumkan di grup besar itu siapa yang bahwa kita ada apa itu WhatsApp grup muslim, ya kan, khusus muslim. Bagi misalkan warga yang belum tergabung, silakan klik di link ini gitu aja. Nanti otomatis gabung dengan grup itu. Mungkin bisa ya, saya sih udah ya kurang update juga itu ya, sistem itu ya. Mungkin si Ata yang remaja yang lebih canggih ya, mungkin bisa dikirimkan seperti notifikasi yang bahasanya yang sopan. Mohon maaf atau mohon izin gitu kan, bagi warga muslim yang kita ada grup muslim yang belum masuk grup muslim, bisa klik link di bawah ini. Itu aja sih, mungkin ideal kita kayaknya lebih agak sedikit ya gitu kan. Dan mungkin bahkan warga baru mungkin belum tergabung di grup juga banyak kayaknya, yang warga ada mungkin, tapi nggak tahu ya. Memang harus sinergi sama lingkungan juga sih, lingkungan. Terus sekarang kan kayaknya jarang ya seperti itu. Ya kita intinya gitu aja sih, nggak ada saya dikirim link aja ke grup besar gitu. Sama yang istri juga yang video dua grup, yang musik sama yang video dulu. Oh, ada dua video ada. Tinggal dimasukin aja grup yang ini. Ya benar benar ini kan kasih link aja, nanti yang mau gabung tinggal klik kan. Itu aja sistemnya. Tapi kalau misalkan sifatnya yang undangan nggak masalah sih, bisa di grup besar ya kan. Tapi kalau sifatnya yang kayak masalah minta sumbangan, memang jangan sih. Misalnya apa keuangan atau minta sumbangan harus di grup muslim sih. Itu saran saya ya, tapi nggak tahu dari teman-teman. Kegiatan yang berkaitan dengan muslim, alhamdulillah tuh
respon dari teman-teman yang non muslim. Ketika saya mencoba komunikasi malah bagus, respon mereka nggak masalah. Walaupun kita menutup area jalan untuk masjid, mereka akan ikut support, Pak. Buktinya kita sholat id aja mereka jaga gerbang. Kita sholat id mereka yang non muslim jaga gerbang, Pak, di depan. Nah, jadi kalau ada baru muslim itu takutnya gini, Pak. Ada warga yang baru datang, baru nempatin, mereka nggak tahu ada kegiatan yang ada di masjid. Padahal pengen sekali dia ikut, karena tidak minim pengetahuan. Contohnya saya nggak tahu ada tiba-tiba ada acara nggak di share atau seperti apa itu. Bahkan saya kan muslim nih, wah kok saya nggak tahu. Antisipasinya seperti itu. Jadi kalau saran dari saya nggak masalah untuk share undangan-undangan yang berkaitan dengan masjid. Pembangunan pun juga mungkin nggak apa-apa, Pak. Namun kita cari keberkahan kan, gitu. Kita tidak menutup karena kita ya di sini lumayan banyak. Nggak usah takut lah, Pak. Kita hidup berdampingan seperti itu. Insya Allah, Pak, aman terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang itu juga kan butuh proses ya. Karena kan juga ada yang orang kebanyakan grup nih, ya kan? Itu pasti ada aja tuh. Nah mungkin nggak apa-apa untuk saat ini kita share yang sifatnya mungkin masih untuk info-info tertentu masih bisa. Tapi kalau untuk laporan keuangan dan segala macamnya itu maaf itu kalau bisa hanya di private aja, Pak, ya, di grup muslim aja. Mungkin itu aja sih. Jadi kesimpulannya lanjut. Barangkali buat yang belum kenal, nama saya Anto. Saya di DB 15 nomor 11. Saya juga tinggal di sini, hitungannya masih baru. Di awal tahun 2024 saya pindah dari Cibubur. Jadi saya pun senang di sini dapat bergabung, dapat diterima dengan baik sebagai anggota kebersamaan masjid ini, Masjid Sinai. Walaupun secara fisik masih kecil, tapi secara cita-cita dan bahkan tadi kita dengar cita-citanya besar gitu. Insya Allah kita semua akan menuju ke sana dengan tekad dan niat yang baik. Nama itu yang insya Allah diridhoi Allah. Kemudian tadi saya juga baru confirm nih oleh Pak Doni, saya dimasukkan dalam sarana prasarana. Tentunya ini nanti saya dan Pak Nana akan memikirkan bagaimana membuat sarana dan prasarana di masjid ini menjadi lebih baik, meningkat, tentunya dengan usaha-usaha dan support dari semua kaum muslimin yang ada di sini. Yang penting memang kita niatkan dan kita rencanakan, Pak, dulu. Itu pertama kali kita niatkan dulu dan kita rencanakan. Setelah itu apa selanjutnya yaitu pasti bersinggungan dengan anggaran. Bicara misalnya perluasan masjid yang tergambar bahan bangunan kan, Pak. Kemudian bicara kelengkapan masjid di sini misalnya yang harus dipenuhi dengan A, B, C, D, E dan selanjutnya itu berkaitan dengan anggaran. Tapi minimal pertama kali kita rencanakan dulu. Kita rencanakan masjid mau bagaimana gitu, hasil rembukan kita rencanakan bagaimana. Tentunya penggalangan dana nanti akan kita sesuaikan dengan kemampuan warga dan kemampuan yang ada di sini. Syukur-syukur ada donatur yang mau memberikan rezekinya dengan baik di jalan Allah ini. Ataupun cara-cara lain yang kita anggap bisa menjadi wasilah ataupun jalan untuk bisa memenuhi rencana tersebut. Saya tadi terpikir langsung, misalnya yang kita butuh vacuum cleaner, coba aja kita lelang. Siapa warga ini yang bisa memberikan kemampuan untuk menyediakan vacuum cleaner? Kalau nggak bisa seorang ya 2 orang, 3 orang dan selanjutnya gitu. Kemudian kalau nggak bisa, kalau harus dengan bersama-sama, maka kita buat program yang bisa membuat orang itu tertarik untuk berkontribusi gitu, Pak. Mudah-mudahan dengan waktu yang cukup lumayan lama,
saya bisa sedikit sampai memahami sifat-sifat daripada anggota klaster di Dahlia ini. Umumnya sih kita bersyukur ya kita punya tetangga yang baik-baik semua. Yaitu kita mempunyai daftar jamaah aktif atau tidak aktif jamaah yang khusus Islam. Jadi kita nih belum masih blank ya, kita punya warga jamaah ini berapa kira-kira? Apa itu orang yang Muslim gitu. Jadi kita edarkan itu formulir, isinya itu agamanya Islam atau non Islam. Jadi dari situ nanti kita bisa kira-kira Muslim di Dahlia ini ada 100 orang. Nah nanti kita akan menyeprogram segala macam, bisa ngambil kesimpulan dari jumlah warga itu. Jadi ya kita nggak berat sama diangkat, ringan sama dijinjing gitu. Ada istilah begitu. Jadi kita nggak tebak-tebak gitu. Mudah-mudahan dengan saran apa itu tadi usulan tadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Cukup sekian Pak. Terima kasih. Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak serta pemuda-pemuda remaja masjid serta ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah. Mungkin saya sama lah kayak Pak Haji ya, mungkin udah masuk dalam kategori 6 tahunan ya, tinggal 2019. Ini udah 2000 ya, masuk di 6 tahun. Jadi alhamdulillah sangat memahami bahwa perkembangan daripada masjid ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita ada perubahan yang cukup signifikan. Maksudnya dari sarana prasarana yang terutama adalah cara memakmurkan masjid. Ini kan udah mulai berjalan dengan baik. Memang sekarang kan ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan supaya bagaimana warga lebih nyaman ya, lebih nyaman, lebih betah di masjid. Sudah itu kegiatan-kegiatan di masjid itu memang berjalan ya. Maksudnya dari segi anak-anak ada, dari segi ibu-ibu ada, dari segi bapak-bapak juga ada, serta remaja ya. Memang ada, ini kan terpisah. Jadi moga-moga dari semua lini ini ada proses kegiatan yang di masjid sehingga kita secara tidak langsung dalam arti kata apa? Kita memaksakan diri kita untuk ke masjid. Karena ke masjid itu memang kita cari, boleh dibilang kan, cari keberkahan dan hidayah. Kadang-kadang hal seperti itu harus dipaksakan. Ya, yang pertama itu, yang kedua adalah proses kita belajar dan mengajarkan anak-anak kita. Kalau kita sendiri yang tidak pernah ke masjid, bagaimana kadang-kadang anak-anak kita mau ke masjid. Nah, itu yang jadi catatan. Yang ketiga saya melihat kayak gini Bapak-bapak. Dengan kegiatan ada anak-anak itu dan juga kegiatan yang terutama ibu-ibu yang lebih aktif di kegiatan ini ya untuk anak-anak. Sadar tidak sadar kita ada yang melihat kadang-kadang orang tuanya akhirnya ikut. Itu kan cara memaksakan gitu loh, memaksakan orang untuk datang ke masjid. Ya mungkin dalam arti kata pada saat ini dia tidak sholat 5 waktu gitu ya, tidak apa-apa, nggak ada masalah bagi kita. Yang penting dia datang dulu. Nanti kalau ada waktu sholat, kalau dia di masjid kan minimal dia sholat. Nah itu cara-cara yang secara tidak langsung itu akan memakmurkan masjid. Nah itu alhamdulillah kan ini udah mulai berjalan. Sudah itu moga-moga nanti ya yang berharap memang Pak Raja nanti bisa menggerakkan ini ya. Memang mungkin teknisnya boleh Pak Raja nanti minta tolong arahkanlah untuk rencana kita untuk iuran atau apa ya biar kita lebih gamblang ya
Sudah itu rencana-rencana yang lain moga-moga diberikan kemudahan. Dan juga nanti boleh kita di sini kan kita kan rata-rata ini nggak tahu nih kegiatan ibu-ibu secara spesifik ya. Nanti boleh ibu-ibunya juga ngomong nih, ingin rencananya seperti apa. Jadi karena kan kalau kita bapak-bapak ini kan sering musyawarah nih kayak gini nih, walaupun kita nggak resmi kan kadang-kadang ngobrol. Tapi ibu-ibu kan kita nggak tahu nih. Dalam arti apa? Dengan ibu-ibu berbicara gitu, bagaimana supporting kita masjid? Oh, mereka kita paham ibu-ibu itu punya kegiatan ini, apa yang harus kita support dari ibu-ibu? Jangan sampai ibu-ibunya jalan sendiri, kita juga nggak paham. Misalnya mereka ada majelis taklim, misalnya. Kalau majelis taklim itu kegiatannya apa? Misalnya ada pengajian rutin, misalnya ada kegiatan ibu-ibu mengajarkan anak-anak kita di apa TPQ-nya. Sudah itu bikin kegiatan ibu-ibu yang udah jalan sekarang adanya Jumat Berkah. Kita juga harus paham gitu. Oh ini tahu nih. Itu adalah cara yang dilakukan. Alhamdulillah cara-cara yang kita lakukan untuk membangunkan masjid ini. Ya semoga apa yang dilakukan kita semua, sudah itu ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini semua diberikan kemudahan dan ridho dari Allah. Ya, itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun itu termasuk event, dan insya Allah kita juga akan bantu mengeluarkan aspirasi-aspirasi yang untuk ada di Masjid Cina ini. Sama paling sih Pak Atta cuman mau Atta ada rencana nih buat anak muda. Atta baru ngobrol sama beberapa teman-teman aja. Mungkin ini udah pernah diomongin juga sama Pak Abdul waktu itu pas tahun lalu. Sebenarnya Atta tuh pengen bikin, Pak Doni juga udah tahu kayaknya. Pengen bikin ini Pak, kajian anak muda yang diisi oleh yang diisinya tuh oleh yang kemarin Atta nanya-nanya tuh sama teman-teman pada mau mintanya yang relate sama anak muda lah Pak. Jadi bukan di sini mereka bukan hanya membantu saja, tapi lebih ke arah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Kan di sini anak-anak kan mungkin terlebihnya yang kita lihat dari karakter teman-teman itu masih banyak yang belum sejauh itu mengenal agama. Mungkin ada yang pengen, ada yang belum. Ada beberapa anak yang baru pengen Atta mengajak untuk ayo kita melakukan sesuatu di Masjid Sinai yang bisa menyelamatkan Masjid Sinai. Itu aja Pak. Ya. Ini kajian rutin atau kajian? Kayaknya sepertinya kalau yang kita mau kayaknya tuh kemarin kajian nggak rutin sih, kajiannya subuh sih Pak. Jadi kayak setiap hari Sabtu mungkin. Rutin. Kalau kajian ya kalian mungkin kalau misal kalian kan kemarin sempat ngomong mau datengin anak-anak tadi katanya. Waduh, berat juga nih kayaknya. Cuma itu kan kalau dibuat kajian rutin kayaknya nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin ya kalau kita bisa panggil. Tapi kalau kalian bisa ada kajian rutin, ya kalian tentukan aja siapa ya kan. Kalau memang kalian bisa mendatangkan sekelasan Hataki atau penceramah lain, ya monggo silakan. Paling kalau yang terkenal gitu, insya Allah kalau misalkan bisa dan dana di sini juga cukupi, ya paling dibuat tablik akbar depan anak muda aja, semuanya ikut hadir. Sedang sih Pak. Masalah dana. Maaf ya Pak, takut ada salah kata. Tapi di sini masih ya terlalu sepengalaman bapak mungkin udah banyak yang berpengalaman, atau di sini baru masih ingin mencari ilmu di sini Pak. Bagus. Nah sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Doni, Pak Haji, Pak Mustaqim, jemaah-jemaah Masjid Sinai.
Saya tidak banyak kata untuk yang bisa saya sampaikan. Selama ini mungkin hanya bisa bantu support dan doa apapun agenda-agenda yang dipaparkan oleh pengurus Masjid Sunnah ini lumayan cukup bagus dan bermanfaat bagi untuk masyarakat. Tetap semangat Pak, karena jangan sekali-sekali kita tuh mementingkan diri sendiri, tapi harus mengacunya karena ibadah lillahi ta'ala dari semua pengurus. Itu aja. Mohon maaf dari kata-kata atau ucapan yang saya buat atau perkataan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Tarmiji. Saya tinggal di DPD 18 nomor 20, tepatnya di lurusan masjid ke bawah. Kayaknya orang terdekat masjid saya yang ada di sini. Sebelahnya Pak Pardini. Saya di sini terus terang sebelumnya saya DKM juga. Cuma saya di pertengahannya masuknya diminta tolong sama Pak Ketua. Alhamdulillah beliau menjadi jembatan saya untuk melayani masjid, dan dia percaya sama saya. Alhamdulillah dari situ saya banyak belajar tentang arti melayani masjid dan jamaah dari sosok Pak Ketua dan pengurus yang sebelumnya. Sebelumnya saya disuruh untuk mengurus masjid Pak, seperti kayak kelistrikan dan yang lain-lainnya. Dan saat ini saya ditaruh di sosial ini, kayak banyak pertanyaan saya Pak, kayak durasi agak lama. Saya punya ada 4. Di sini saya diminta untuk ada sosial ya. Ini kerja bakti, ada jenguk yang sakit dan kematian. Keluarga kita ada muslim, ada non muslim. Apakah saya harus melayani semuanya atau saya hanya melayani jamaah muslim? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua, untuk yang sakit jenguk, ya insya Allah kita ada rezeki Pak. Jenguk orang sakit gak mungkin tangan kosong. Karena kita nanya yang sakit pasti nanya sakit apa. Nggak sakit apa-apa Pak, nggak ada yang dirasa. Loh kenapa nggak ada yang dirasa? Ya orang nggak ada apa-apa di meja, kecuali kita bawa buah, ada yang dirasa Pak, manis gitu. Iya Pak, orang sakit gitu Pak, apa yang dirasa? Nggak ada yang dirasa Pak, karena mejanya kosong. Begitu ada yang besuk bawa buah, ada rasa, rasanya manis atau asam. Dan ini bentuknya seperti apa? Kita jenguk ke rumah sakit kah? Kita doa bareng-bareng di rumah sakit, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih saya maunya seperti itu, jadi kita jenguk. Ya, makasih Pak Samsul. Mungkin itu secara tugas yang kemarin pernah saya share itu hanya tugas umum aja ya, berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Jadi tugas umumnya itu memang ya bisa dicek juga di Google sebenarnya sih. Itu secara ininya ya, secara tugas umum di bidang itu bisa dicek di Google. Tapi kalau memang mengenai program kerja itu kan kita kembalikan kepada bidang masing-masing. Nah, yang pertanyaan untuk tadi mengenai jenguk orang sakit, sebenarnya kita lebih mengutamakan yang muslim. Itu wajib yang muslim. Apalagi terutama lebih diutamakan juga jamaah yang lebih diutamakan juga. Kalaupun misalnya keluar pun di luar jamaah, ya silakan sih Pak. Selagi mungkin karena kan
Kalau untuk program ini sendiri sebenarnya udah ada di RT. Sebenarnya itu ada di RT. Jemaah orang sakit itu ada mengenai apa RT. Makanya sebenarnya lebih di ininya sih mungkin sosial kemasyarakatan tuh sinergi antara pihak-pihak terkait seperti RT, ya kan, seperti masyarakat yang memang intinya ya mungkin Pak Samsul bisa secara nggak langsung bisa mengajak warga untuk bisa sholat berjamaah supaya juga lebih apa namanya lebih care juga nanti ke warga. Intinya segitu sih Pak Samsul. Paling Pak Samsul juga bisa. Kebetulan kemarin diminta bantu sama Pak Bupati terpilih atau dengan terbaru Pak Doni untuk membantu memakmurkan masjid kita ini. Jadi sebenarnya saya sudah termasuk harusnya penasihat atau pembina karena dari umur tapi mungkin dari pengalaman mengurusi masjid di tempat lain di sebelumnya mungkin ada bisa di sharing di sini di masjid kita ini, terutama tadi seperti pembangunan prasarana itu seperti perluasan masjid. Tapi tadi karena saya diminta bantuan ngasih juga untuk mengurus umpama ada meninggal jenazah. Pertama mungkin pengadaan pertama itu mungkin prioritas itu keranda dulu para itu kalau ada keluarga kita yang meninggal di rumah, umpama dari rumah sakit ke rumahnya mau disolatkan di sini supaya ada keranda bisa cepat umpama disolatkan di masjid kita ini. Kemudian kalau sudah ada memungkinkan keuangannya itu nanti ada untuk pemandiannya untuk permandian untuk itu. Itu agak besar-besarnya biayanya kalau itu. Kalau keranda enggak begitu besar. Kemudian nanti karena ini baru program rencananya, kemudian nanti karena ngurus jemaah itu bukan saja bilang anak-anak, orang tua juga banyak yang takut ngurusin jenazah itu biasa. Jadi kalau diminta kesediaannya untuk mengurus itu memang agak gampang-gampang susah ngurusin jenazah itu. Jadi maksud saya di sini kalau sambil sharing di sini pengalaman kita, ilmu kita, kalau sudah dimulai mungkin ada remaja kita atau ada orang tua yang mau sama-sama belajar bagaimana itu mengurusi jenazah itu, mulai dari pengurusannya bahwa dia dimandikan kan, disalatkan, dikabarin, disalatkan, kemudian dibawa ke kubur. Itu nanti di bidang ustasi yang menuntut kita untuk ilmunya bagaimana. Hanya seperti itu. Jadi itu mungkin yang beberapa poin yang bisa kita mana yang kita prioritaskan, mana yang untuk membarukan masjid kita ke depan supaya menjadi program-program pengurus ke berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar maupun sekretaris, yaitu adik-adik atau anakku semua, anak-anak remaja yang berapa orang ini, saya hormati dan saya muliakan kalian-kalian, termasuk ibu-ibu yang di belakang katai hordeng. Saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu. Saya sebenarnya sudah dikoreksi, sudah kekurangan banyak. Maaf Kakak Haji, kekurangan banyak. Karena kalau kita mau buka acara itu harus ada doa. Kan ini dalam masjid. Doa dulu supaya kita jalan lancar. Rencana kita, cita-cita kita ini mudah-mudahan insya Allah kabulkan lancar. Nanti penutupnya juga sini sudah ada orang banyak di sini. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya bilang marbotin ada di sini supaya didengar apa tugas dia. Karena saya sudah selama 1 tahun di sini, saya sudah korupsi. Saya sudah berdosa, saya buka ke haji. Saya berdosa betul. Saya dosa besar, saya bisa buka ke haji itu free itu.
Itu termasuk orang tua saya atau kakak saya. Saya berdosa, saya bukan haji, dosa besar saya. Dunia akhirat itu mungkin. Saya mudah-mudahan beliau bisa kasih ampun saya, memaafkan saya. Tapi karena saya belum tahu seluk-beluknya dalam masjid ini, khusus buku Dahlia, Masjid Sinai. Jadi sebenarnya itu Margoti itu harus di sini supaya dia tahu tugas apa dia. Di luar pun kita koreksi pun tidak ini. Di dalam pun karpet itu kadang-kadang 1 bulan atau nanti disuruh jam begitu baru dia kerjakan. Saya juga pengurus masjid itu di Sorong maupun di Kodam 17 Cendrawasih. Kita bayar dia, kalau di Kodam tidak dibayar, dia ada gaji tentara. Tapi coba, ini kita sujud lihat aja di semua. Karpet yang di depannya untuk khusus imam saja itu. Nanti kita baku ganti-ganti pakai lipat, itu takutnya cicak. Jadi saya sudah bilang berapa kali ke Pak Haji itu saya pernah bilang. Saya berdosa buat kakak Haji. Susupu kita, orang baru saya baru tahu orang itu susupu kita di Bukit khusus Dahlia. Tapi saya baru tahu itu Marbot satu ini. Lain daripada lain. Kalau bukan hal itu, Pak Salamit bantu. Coba kalau azan itu suara itu besar. Azan saja suara kecil kayak perempuan juga suara lebih besar. Kita di sana 21 tidak dengar itu. Kalau bukan beliau ini atau yang lain. Coba azan itu suara besar kalau tidak main itu. Begitu. Dia ada sini. Pak Chan, kau bertugas ini begitu. Ini karpet itu 1 minggu, kau coba kau. Ini ada sudah alatnya sudah disiapkan oleh ketua yang lama, Pak Abdul sudah siapkan semua. Apa yang kurang lagi? Lengkap. Tapi coba dia anggap pekerjaan itu remeh, kau digaji. Kalau di Sorong itu yang tugas di masjid itu cuma nanti hari Jumat, nanti hitungan uang itu kotak amal baru dikasih ya 30.000, 50.000 dikasih. Sini alhamdulillah kau 1,5. Tapi kau pekerjaannya apa ya? Kau kerjakan di dalam masjid tidak ada. Ini tugas mulia di sini, ini tugas mulia. Tapi mana dibayar? Tapi kok pekerjaannya dia begitu? Saya bukan kok ini tidak, tapi saya koreksi. Saya mudah-mudahan ini bisa rubah sifatnya. Ini untuk kita sujud ini, jangan kita cicak ini. Itu di bawah itu saja pernah itu. Di bawah jam dini dia pas di belakang imam. Ini boleh saja macam kotor begini kau kerjakan 1 hari ini saja dia. Masjid lain dia kata habis zikir habis ini langsung petugas langsung di sini. Itu kedua. Ketiga, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Kusudin Sam tentang orang sakit. Orang sakit di masjid cuma kadang-kadang orang sakit sudah masuk di rumah sakit. Ya dia orang tua atau dia keluarga atau apa SMS mohon doa itu. Ya doa itu. Tapi kalau kita sini tidak ada persatuan dan kesatuan kita dan secara kekeluargaan itu tidak ada. Tidak ada. Orang meninggal, orang biar non muslim, kita datang nengok jadi sudah hatinya besar kalau tinggal di tempat Dahlia. Orang sakit pun tidak pernah cuma ucapan. Dia ucapan, coba kalau mau datang lihat saja. Itu sudah hati besar. Saya sini selama saya anak sakit atau 6 di rumah sakit RSUD mungkin anak itu. Pak Haji Wardana. Ini sekretaris, terus tadi pengurusi. Itu. Lain. Dan itu baru saya tahu kita. Tapi yang mudah-mudahan. Saya kan tadi pagi jadi kita sudah sholat subuh, saya sudah sampaikan. Tapi toh, pada sini kita orang banyak. Maka saya bilang saya tidak saya hidup saya sudah 1 tahun di sini. Saya tidak lupa itu ini termasuk Pardi. Sekretaris Pak Haji Wardana termasuk Pak ini Mufti.
kebaikan buat saya tidak akan lupa dunia akhirat. Siapa anak sakit di rumah sakit, saya cuma SMS syukur, tapi doanya juga boleh. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan halal. Tapi ada saran dari Pak Mut, ada saran dari Pak Haji, saran dari ini. Kalau bisa jangan dioperasi, tembak pelajar. Tapi alhamdulillah karena saya lupa dulu doanya dari siapa mama, dari bapak, akhirnya sudah anak saya tanpa operasi. Jadi kita jangan anggap orang itu dia kecil atau dia lebih tua di ini terus penyampaian apa terus dianggap biasa, jangan, hargailah menghargai orang. Harus dengar sini supaya apa penyampaian dari ketua dan sekretaris. Kalau kita lain-lain begini kan tidak mungkin kita ajak koperasi, kan tidak mungkin. Istilahnya kita cadangan formulir saja itu, cadangan pemukul. Beda hara mau sampaikan juga baik pada ini itu. Kalau saya pakai mic suara saya juga nanti tambah besar lagi. Iya, jadi tolong ketua baru dengan sekretaris baru, ya, tolong. Ini karpet ini rumput-rumput di luar itu kan ada mesin babat. Atau gunting, kalau ada gunting ya Pak Abdul ya, ada gunting rumput toh, lengkap, bisa dia di gudang itu lengkap. Orang azan subuh, orang lain nanti tugas dia itu sudah tugas dia itu azan subuh itu kalau sudah bangun, yang begadang duduk main HP sampai jam 1, jam 2, 3 tidur, nanti orang lain datang azan. Untung baru ada yang kasih suaranya besar supaya dia kan ada mic salon di luar itu, tua di luar itu. Kadang-kadang kita jauh nak dengar, kita telinga orang tua bukan telinga anak-anak lagi. Iya. Jadi saya minta para ketua, saya sujud kemarin telapak kaki sampai ujung rambut sekretaris baru di ketua. Tolong. Harus karpet itu 1 minggu itu harus 2-3 kali bersihkan karena sudah lengkap itu. Rumput di luar, daun-daun di tangga-tangga itu orang turun itu harus dibersihkan. Itu tugas dia kalau dia digaji. Jadi saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai mic suara kecil. Perkenalkan, nama saya Wicaksono. Saya tinggal di DP 23 nomor 1. Di sini kira-kira sudah hampir setahun, Pak, sekitar setahun. Kesan selama setahun ini ya alhamdulillah cukup senang dari saya pribadi, karena memang ada tempat ya untuk kita beribadah di masjid sama seperti jamaah bapak-bapak yang lain. Dan harapannya mudah-mudahan di lanjutan kepengurusan ini, pengurusan yang baru ini, semua jamaah muslim di Dahlia ini bisa dengan nyaman dan khusyuk gitu ya, ibadah di masjid kita tercinta di Masjid Sinek. Jadi ya saya dari diskusi ataupun pertemuan pagi ini, kalau saya menilai ya dari pengurus-pengurus yang baru ini semangatnya sudah cukup bagus. Ya mudah-mudahan selalu diberi kemudahan ya untuk sama-sama membuat warga muslim di Dahlia ini nyaman dan enak gitu ya, mudah untuk ke masjid. Kemudian terkait dengan
tanggung jawab yang diberikan dari Pak Ketua. Pertama, terima kasih ditunjuk sebagai koordinator siswa ya Pak Ketua ya. Saya juga agak belum pernah ya terus terang untuk bidang ini. Cuma nanti saya pertama ya nanti mengikuti arahan juga Pak Ketua, apa yang jadi agenda bersama di zakat, infak, sedekah ya, wakaf, remaja. Ini ide-idenya atau kreativitasnya cukup banyak. Nanti kalau ada dana ya dana yang kita himpun nanti kita sampaikan juga ke warga bahwa memang ini untuk kajian, untuk kegiatan ini ya yang nilai manfaatnya itu berlipat-lipat. Mungkin itu aja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nanti kedepannya ada saran dan masukan, saya dan pengurus ya juga nanti terbuka untuk diberikan saran dan masukan untuk kemajuan bersama. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena kalau untuk yang bapak-bapak untuk yang malam itu Pak, kita kebetulan ibu-ibunya kan banyak anak kecil tuh, jadi nggak bisa keluar kalau untuk malam hari. Jadi kita minta supportnya lah dari ketua DKM untuk ada kajian buat fikih wanita 2 bulan sekali. Sama itu juga Pak, kita untuk toilet wanita kayaknya kurang diperhatiin tuh Pak. Kadang kita ibu-ibu suka kamar mandi nggak ada gayung, nggak ada ember. Itu aja. Untuk ini bendahara juga ada keluhan kayaknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga anak-anak dari klaster bukit-bukit yang lain datang ke sini untuk belajar mengaji. Alhamdulillah kita di sini pengajarnya telah bersertifikasi UMI ya Pak. Kemudian kami juga ada pengajian untuk ibu-ibu ya Pak di hari Selasa dan Rabu di jam 9 pagi sampai jam 10.30. Di hari Selasa dan Rabu ini kita mengajarkan ibu-ibu yang belum bisa mengaji untuk datang belajar mengaji di sini menggunakan metode UMI yang telah berjalan selama 7 bulan ada Pak. Nanti insya Allah akan dibuka lagi mulai hari Selasa besok ini. Pemula lagi, ibu pemula yang belum bisa belajar mengaji. Barangkali bapak-bapak bisa cerita sama istri rumah untuk ikut belajar mengaji dengan ini metode UMI ya Pak. Kemudian di hari Kamis kami juga ada
pembelajaran tahsin dan salawatan yang dipimpin oleh guru kami Umi Titi dan dari Binus ya Pak. Ini dilakukan di jam 9.30 sampai jam 11 pagi Pak. Barangkali bapak-bapak juga bisa menyampaikan sama ibu-ibu di rumah, mengajak istri di rumah mengaji dengan kami di sini ya Pak, bergabung mengaji di sini. Kemudian Pak, kami juga ibu-ibu ini sangat aktif ya Pak, ada kegiatan hadro dan salawatan. Kebetulan kami ini Pak perlu peralatan hadro. Peralatan hadro kami yang ada ini kurang Pak, kurang bagus suaranya Pak. Jadi kami minta bantuan dana dari DKM untuk bantu kami Pak, untuk menyediakan peralatan hadro untuk ibu-ibu agar lebih semangat lagi Pak ya belajar hadronya Pak. Yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bu? Sudah cukup Pak. Ya, udah cukup. Terima kasih. Padahal dicatat loh Bu. Oh dikit banget Bu. Ya, terima kasih Bu Maslim. Saya menanggapi kemarin syarat kenapa saya bilang rekening DKM ya. Karena biar tidak mengganggu keuangan pribadinya ibu yang kemarin Pak. Takutnya itu rekening pribadi dia ada anggaran masuk terganggu. Yang saya hindari itu bukannya masalah acara majlis taklimnya, justru acara majlisnya saya dukung sekali dengan Jumat Berkah, ayo gitu. Maksudnya gitu Bu ya Bu, saya jadi ibu biar tidak terganggu keuangan keluar masuknya, karena ini kan sifatnya sosial ya. Tapi saya tidak kemungkinan juga kalau memang bisa, nggak masalah. Jadi semua pengurus DKM ini semuanya menjadi jembatan orang untuk berinfak. Tapi pengumuman resminya nggak apa-apa. Tapi kalau diterusin, kasihan ibunya. Nanti dia ada, maaf ya Bu, misalkan suaminya transfer, ada transfer, dia terganggu. Ada jamaah yang transfer itu. Kalau DKM bunyi itu orang benar-benar yang zakat dan bernyumbang, padahal bisa mengontrol itu pasti uang masuk untuk zakat semua tuh, infak semua tuh, nggak ada uang untuk orang bayar utang ya pada rekening itu orang bayar utang nggak ada pasti isinya orang yang berzakat, mau Jumat Berkah, mau untuk kerja bakti. Misalkan saya nggak bisa kerja bakti pada ya, oh Pak Oli transfer 1 juta buat yang kerja bakti misalnya. Saya ke Sorong, saya tidak bisa kerja bakti, saya sumbang 1 juta, infak. Jatuhnya infak semua. Tapi kalau ke rekening pribadi, itu ada yang infak. Ntar saya lihat dulu, saya cek dulu. Itu orang infak apa orang bayar utang, atau ada uang nyasar, kan nggak tahu Pak. Kalau rekening pribadi, kasihan. Nanti si ibunya pun transfer lagi nih ke pengurus masjid, kena lagi admin 2.500. Kepotong uang beliau secara pribadi. Yang kepotong uang DKM nggak masalah. Ini uang pribadi benar-benar ikhlas ya Bu ya. Yang kepotong seperti itu. Makanya saya nyaran seperti itu. Jadi segala bentuk infak itu masuk ke DKM biar tidak terganggu keuangan pribadinya. Kalau memang dirasa mungkin ibu atau yang bapak-bapak juga nggak apa-apa Pak, nggak terganggu ya, monggo. Saya tidak permasalahkan, acaranya tidak permasalahkan. Yang penting jangan sampai di belakang nanti, aduh ini orang infak jadi ribet nih saya. Jangan sampai ada di kemudian hari seperti itu. Makanya rekening organisasi itu sangat penting. Itu udah bagus, ada rekening namanya Masjid Sinai ya. Itu udah bagus. Jadi orang berinfak, oh iya benar rekeningnya tujuannya Masjid Sinai bukan pribadi. Gitu. Saya menanggapi seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ibu-ibu. Mungkin juga ada pertanyaan buat berkesinambungan. Jadi berapa ide digabungkan jadi satu, disimpulkan di situ nantinya. Jadi yang pertama mungkin yaitu mendata warga muslim ya, saya setuju sekali untuk itu. Oh ya sama itu yang tadi banyak kegiatan yang disampaikan ya dari
Mas Atta ya kan, ibu-ibu majelis. Ini dari Allah nih, tapi kita realistis ya, berpikir di sini realistis. Itu idealisnya memang dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, tapi di sini kita lihat realistisnya. Jadi berangkat dari nanti mungkin rapat selanjutnya mungkin kayak gini juga ya, mungkin 2 minggu lagi atau sebulan lagi kita bisa bikin anggaran itu ya, anggaran jelas itu, anggaran budgetingnya itu seperti apa, penghasilannya, pemasukannya seperti apa per bulan, dan pengeluarannya seperti apa. Mas, kalau masih ada uang untuk membantu yang lain, kita sih nggak masalah. Tapi misalkan nggak ada ya, kita minta support banyak kegiatan, nanti malah keuangan kita nggak ada. Jadi nanti saling efeknya saling nggak baik, nanti saling ini saling nggak kurus lah, takutnya seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Benar juga mungkin itu nanti akan ada agenda khusus lagi untuk mengenai anggaran, karena memang sangat banget diperlukan untuk melakukan segala kegiatan. Maka lebih baiknya kita lebih terperinci, lebih berencana untuk menentukan anggaran-anggaran ini. Tapi yang jadi ada pertanyaan juga, mungkin ada nggak sih kira-kira sebelum ini donatur tetap kita tuh ada nggak? Kira-kira maksudnya memang yang rutin ya, gitu mungkin setiap bulan misalnya dia mungkin ngasih sekian. Kalau secara terang-terangan enggak. Tapi kalau di rekening itu ya ada jemaah yang transfer 100, 50 ribu, dengan yang 200, 300 gitu kan. Makanya saya laporan itu kan saya tulis hamba Allah itu. Saya nggak mau saya editkan itu mutasinya, saya tulis hamba Allah. Memang saya takutnya beliaunya juga merasa kalau transfer ditampilkan namanya, takutnya merasa lihat juga kita takutnya gitu. Jadi untuk donatur yang besar kayak 10 juta apa itu nggak ada kayak gitu. Tapi benar-benar ada kali ya. Di atas 5 juta nggak ada. Tapi kalau yang insya Allah kalau ada yang 1.500.000 itu ada. Siap. Sebulan sih ada. Di antara semua ini kan biasanya ada pimpinan perusahaan tuh, ya kan? Bisa ngajukan itu yang kenal dekat sama direktur keuangannya mungkin ya, punya link sama direktur keuangannya mungkin bisa jadi. Tapi kan di kantor kan memang harus ada ini ya, ada proposal yang umum ya, yang general gitu. Itu bisa, itu saran sih bisa untuk nyari donatur tetap dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, dari CSR-nya, tiap perusahaan mesti ada CSR-nya maksudnya. Mungkin bisa dibikinkan. Ini juga Pak. Jadi nanti kalau misalkan bisnisnya habis, tinggal minta atau tinggal reimburse lagi tadi. Gratis Pak. Gratis paling sekali itu Pak. Seumur hidup. Oh, seumur hidup. Berarti kalau air habis bisa dikontak. Berarti air habis minta mantok gitu pokoknya. Belanja Pak harus ke akuannya. Ya udah, mungkin nanti bisa ini lagi, nanti saya coba koordinasi lagi ya, Pak Anto, bagaimana caranya. Kemarin sih ngomong gitu, ada bagaimana kita semua mendapatkan berkah dalam hidup ini dan semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ditutup dengan doa. Pak Hamid bisa pimpin doa. Pak Anto. Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim.
hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hadha idza syi'ta sahlan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan jazakumullah khairan.